Assalamualaikum. Hai Madan People. Welcome back to podcast 13 FM. Bersama gua Farel dan aku Kuina. Wah, udah lama banget ya kita nggak duduk di depan kamera, tapi latarnya beda. Iya nih, ini di mana nih? Beda nih. Iya, tapi ngomong-ngomong, ini kenapa ada almet Punya warna siapa ya? merah sama biru tapi nggak ada orangnya? Punya siapa kira-kira? Punya siapa ya? Apa Coba kita panggil aja. Ini pakai cara apa? Coba lu tepuk tangan dah. Mungkin dia bakal muncul. Coba ya. Coba. 1, 2, 3. 3. Ayo duduk. Ternyata ada penghuninya guys di sini. Iya nih ada 2 orang pakai almet biru sama merah. Merah. Udah pada kenal belum kalian kira-kira? Coba kenalan dulu dah nih dari yang almet biru dulu. Oke, boleh. Kenalin, nama gue Nisa, biasa dipanggil Nisa. Gue Komisi 3 MPK Dari kelas mana nih Kak? Pasti pada penasaran juga. 12.5. Oke, Oke, Kak kita Nisa. beralih ke sampingnya yang pakai almet merah. Siapa lu? Siapa namanya? Oke, hai teman-teman semua, nama aku Raya Almira Hestiadi, biasa dipanggil Ayah dari kelas 12-1 sebagai koordinator seksi bidang 5 keterampilan dan kreasi seni. Terus apa lagi? Apalagi Apalagi? sebagai apa? Sebagai Udah tadi Oh, koordinator. udah. Oke, makasih ya Kak Nisa sama Kaya udah mau datang di podcast 13 FM. Nah, dengan adanya kalian di sini, kita tuh mau bahas apaan sih, Rel? Apa ya? Kita tuh pengen ngebahas tuh seputar MPK OSIS. Tips and trick gitu ya, how to be us gitu loh. Ya, tapi sebelumnya tuh kita udah pernah bikin juga nih video tentang MPOS gini di angkatan Stravisco. Nah, sekarang kita tuh pengen bikin lagi. Tapi Satya Adigana. Versi Satya Adigananya. Oke, langsung aja kita tanya-tanya Kak Nisa dan Kak Aya. Oke, kenapa kalian mau join MPK OSIS dan pengalaman sebelum kalian join MPK OSIS tuh bisa ceritain deh. Coba dulu. Yang biru dulu dah. Oke. Gue pribadi dulu waktu gue SMP kan corona ya. Terus kayak paling temen gue tuh temen-temen yang waktu gue kelas 7, terus kelas 8, kelas 9 corona nggak ketemu teman-teman. Terus tapi selama corona itu gue juga alhamdulillah gue join eskul, terus jadi pengurus juga. Itu pengalaman, salah satu pengalaman gue yang buat gue berguna buat gue sampai menggunakan jas biru ini. Eskul apa nih Kak? Kalau pengen. Gue paskib. Sampai sekarang gue paskib. Terus gue dulu SMP jadi wakil paskibra di SMP gue. Terus salah satu hal yang buat gue termotivasi atau memacu gue untuk join MPK ini, karena dulu gue corona, terus teman gue tuh dikit, terus teman-teman gue tuh kayak literally gue tuh circlean banget gitu loh. No lab. Iya, no lab. Lucu banget lagi. Wibu juga. Iya lagi. Ini double banget ya. Udah wibu, nolep, aduh. Temennya udah ini Kak Nisa guys. Ya terus karena temen gue dikit itu gue ngerasa ya kalau misalkan gue gitu ngumpul sama temen angkatan gue kayak waktu gue gladi wisuda, terus kayak gue nggak sama circle gue karena beda kelas kan. Tuh gue ngerasa kayak gue gak punya temen gitu kan. Terus kayak gue pengen ntar gue SMA gue jadi orang yang social butterfly gitu. Kayak gue punya banyak temen. Gue nggak perlu temen yang literally deket banget, tapi gue pengen yang kemanapun gue berada gue kenal orang gitu. Ini kenal nama gitu. Iya, dan itu gue alhamdulillah gue dapetin di sini. Keren banget. Oke, kalau Kaya gimana Kak? Kalau aku personally, jujur aku gak jauh-jauh dari Nisa karena waktu MTS juga karena COVID, jadi aku belum sempat kenalan sama banyak orang. Dan waktu itu jujur banget aku pernah daftar OSIS di MTS, tapi nggak keterima. Gue juga gak keterima tau waktu gue Iya kesetuju. kan, kayak ya tapi emang pas MTS ini aku juga no effort gitu sih, jadi daftarnya juga nggak jelas nulis apa gitu ya. Itu penyesalan sih sebenarnya, jangan dicontoh ya. Jadi sekarang di SMA aku milih buat harus nyoba OSIS tapi dengan effort yang lebih lagi nih, yang bener-bener komitmen. Kalau sebenarnya aku emang bener-bener pengen masuk OSIS di SMA ini supaya bisa membangun relasi juga, terus menambah pengalaman aku juga di SMA gitu. Terus ya karena dulu kan gue nggak punya pengalaman apa kan, terus gue tuh sempat ragu nih gue mau join atau enggak, join MPK OSIS atau enggak gitu. Terus waktu gue waktu gue baru masuk sini, gue ketemu satu couple yang
dia tuh bilang ini kayak walaupun lu nggak punya pengalaman tapi kalau lu punya tekad kenapa enggak, kayak di sini tuh yang dicari bukan pengalaman lu tapi yang dicari tuh kemauan lu gitu loh. Iya, benar. Dedikasi lu buat di sini kayak gitu. Ntar juga dari situ kita bisa dapat pengalaman. Iya. Bener. Nah, Kayak, tapi apa tambahan tuh? lagi nih. Dulu aku di MTS juga nggak aktif ekskul. Jadi sebenarnya kayak gak ada kerjaan, kayak paling Jadi belajar nolep aja. Berarti lebih nolep dari Lebih nolep lagi, bener. Tapi ya sebenarnya aku sempat ikut kegiatan dari Harvard, itu Harvard Future Doctors Program. Di situ kita ngobrol sama dari orang luar negeri. Itu dari tes, terus nanti bisa ngikutin kegiatan itu. Dan aku ngerasa senang karena bisa ketemu sama teman-teman baru. Terus aku jadi mikir, happy ya punya teman banyak, happy ya bisa kenalan sama orang yang gak cuma satu sekolah doang, gak cuma temen tetangga gitu. Gak Jadinya aku cuma mikir, negeri ini. ilah. Jadi kayak itu juga jadi motivasi aku buat akhirnya milih buat aktif organisasi di SMA. Oke. Nah kalau sekarang aku pengen tahu deh rating kalian untuk MPK OSIS Sama alasannya Iya, alasannya kenapa juga bisa di kenapa. rating segitu. dari 1 sampai 10. Dulu. Kalau buat aku rating buat MPK OSIS 8,5. Kenapa tuh setengah tuh? sampai Kenapa ada setengahnya? Nanggung 8,5. banget. 1,5-nya itu buat semua rasa capek aku. Oh, Karena iya. jujur OSIS MPK tuh seru banget. Aku seneng banget di sini kita kayak keluarga, bener-bener yang mau kakak kelas, mau adik kelas, kita tetap dekat gitu, tetap nyampur, nggak ada yang kayak circle kakak kelas 11, circle kakak kelas 10 pas gitu, itu nggak ada, karena kita bakal nyampur gitu, Iya, bakal saling berteman. ngerangkul, Bener gitu. banget. Terus yang anak kelas yang kelas 11 kayak Kuena, Boim, itu tuh juga kayak gak takut buat interaksi gitu sama kita, dan kitanya juga bakal dengan senang hati gitu menyambut mereka gitu. Nah, kalau 1,5-nya ini yang aku bilang tadi, rasa capek aku karena jujur kadang menguras energi ya Bun, kayak kadang kayak Bun. Ya, tapi capek mah wajar. Iya, capek mah wajar. wajar bener, tapi bukan berarti jadi jalaninnya nggak jelas, setengah hati, enggak banget, karena capek wajar, jadi paling ya 1,5-nya buat rasa capek yang ya udah, yang karena harus ngurus acara ini, ngurus ini gitu aja sih paling. Oke, kalau buat Kanisa berapa ratingnya? Bingung gua. Sumpah kayak bingung. Gak punya Tapi pendirian. Ya Allah. Poro. Maaf gak diepal. Tapi jujur kalau gue personal mungkin 10. 10. Wah, Bohong. langsung. Lu tanya dulu kalau ada apa? Lu tanya dulu alasannya apa? Enggak, alasannya apa dulu nih? Alasannya kenapa 10 langsung gitu? Karena lu kita peta dulu ya. Kayak yang tadi Ayah bilang gitu kayak capek apa segala macam. Maka tuh gue pernah saking gue lagi kena mentalnya gitu, kayak capek inilah capek itulah, apalagi kan semakin kita naik kelas pasti kan banyak tuntutan Iya, akademiknya kan. Gue pernah waktu itu kayak literally 1 minggu gue nggak buka sosmed sama sekali. Terus kayak gue tahu teman-teman gue anak komisi 3 tuh nyariin gue, kayak apalagi gue koor kan, gue lagi dibutuhin saat itu. Gue ngilang, kayak gue literally gue bilang ke diri gue sendiri, gue perlu waktu gitu kan. Tapi gue nggak ngomong sama orang lain. Itu yang literally tercapainya gue selama 2 tahun jadi MPK gitu kan. Tapi kenapa gue kasih 10, berani kasih 10 karena gue ngerasa semua capeknya gue itu terbayarkan ketika gue udah ngumpul sama teman-teman gue di sini. Nah, selanjutnya nih, Apa itu? kan tadi lu pada udah bilang nih capek, sampai terus menguras energi gitu. Betul. Nah, terus habis itu ada lagi gak sih keluh kesah yang kalian rasain? Ya, Keluarin aja dah di sini, ya, unek-unek disampein lu aja. pada. Nanti durasinya 1 jam ya. Full kelas kesah. Gak cukup ya? Ya enggak kan keluh kesah di organisasi, jangan di Ya, pertemanan Oh, maksudnya. iya. Oke. Siap. Apa ya? Apa? Kalau aku nambahin nih Nes. Kalau menurutku semakin naik level kayak yang kamu bilang, kayak semakin kita dari kelas 10 jadi kelas 11, kelas 11 jadi kelas 12, beban yang dipikul tuh masih makin banyak. Kayak dari awal aku naik udah nggak ada kakak Triastara lagi, itu jadi Sahid ya. Itu tuh kita benar-benar harus ngebimbing yang kelas 10-nya, kayak benar-benar ngajarin banyak hal. Itu menurut aku lumayan berat karena tanggung jawabnya besar dan kita harus bisa nurunin semuanya ke mereka gitu, dan mereka juga harus paham dan bisa melanjutkan gitu. Terus sama hektik yang dirasain waktu kita kelas 12 ya terutama, kayak
udah mulai banyak tugas, mulai nyicil belajar ini itu, jadinya makin banyak kesibukan buat les gitu. Jadi harus lebih pintar lagi nih dari yang sebelumnya kita udah belajar buat manajemen waktu, sekarang lebih belajar lagi karena manajemen waktunya bakal lebih padat gitu, kayak harus ngerjain PR, belajar, les, terus harus tetap harus ngurusin OSIS karena kita udah komitmen gitu. Oh dari gue, tadi kan Ayah kayak lebih ke antara kita jalan sebagai kita OSIS Dan dengan sebagai siswa. Iya sebagai Iya, siswa. benar. Kalau gue lebih take it personal aja ya. Dulu kan waktu gue Triastara, gue kan bendahara kan. Terus sekarang di Saitya, gue jadi koor Komisi 3. Menurut gue tuh perbedaan yang sangat signifikan karena yang tadinya gue cuma main Excel, cuma ngitung duit, pegang duit. Sekarang gue yang literally gue turun di lapangan. Gitu. Itu kayak mungkin kayak nggak semua orang bisa ya karena sebagai MPK itu kan tipikal yang lu harus jadi orang yang bisa ngomong, harus ya lu harus ngebedain mana yang benar mana yang salah, lu mah harus ngebenerin yang mana yang salah gitu kan. Itu yang menurut gue rasakan itu kayak ternyata nggak semua orang tuh bisa gitu, semua orang perlu belajar tentang itu ketakutan tersendiri gue sih sebenarnya. Apalagi kayak karena salah satu tugas dari Komisi 3 ini termasuk yang berat. Iya, benar. Karena kita harus evaluasi terus nyatet poin, Ngomel-ngomelin orang. iya maaf ya ya Allah, itu kayak Korban ya. Langganan banget nih kayaknya. iya. Nah itu tuh kadang gimana caranya kita nyampein evaluasi itu bisa diterima sama orang karena nggak semuanya bisa. Dan yang tadi dibilang gue ngomel-ngomel itu kayak jujur itu jangan dicontoh ya karena itu termasuk weakness gue, karena kekurangan gue di situ, kayak gue harus bisa sabar, harus bisa ngontrol emosi gue. Dan sampai sekarang pun gue belum bisa bilang gue berhasil gitu karena selama ini masih proses, masih belajar kayak gitu. Tapi nggak apa-apa guys, Kanisa tuh baik sebenarnya, emang Ya, serem iya. aja. Sebenarnya baik kalau nggak kenal. Ya kasih banget coba ini nih. Oke, ini jadi sedih banget deh. Jadi Jangan nangis, Im. Jangan nangis, Im. Oke, untuk mematahkan murung ini kita mau ngebahas juga tentang keseruan jadi MPK OSIS nih guys. Coba ceritain juga dong keseruannya gimana. Nih kalau misalnya tadi keluh kesah hampir 1 jam, kalau keseruan bisa 1 minggu nih ceritanya. Iya, dari beberapa proker yang udah kita jalanin nih, super fun gak sih nih? Iya. Kayak happy banget, kayak ada suatu kepuasan ketika acara itu udah selesai, baik di MPK ataupun OSIS. Ketika acara yang kita jalani udah selesai, itu tuh bener-bener kayak yang wah gue berhasil nih, wah kita berhasil nih, akhirnya kita sama-sama udah selesain acara ini. Walaupun sebelumnya pasti banyak stresnya, banyak nangisnya, terus kayak Nangis. apaan sih Im? Kenapa sih Im? Lo gak pernah pernah nangis? gara-gara OSIS. Demi apa Ih sih? parah banget dah. Jangan-jangan selama Emang ini biar ya. simpati. Emangnya gak ada simpati? Gue dia strong. mah. Strong. Terus kayak pas acara itu selesai bener-bener happy gitu, dan gak cuman di ketua acaranya doang, kayak misalnya Nisa pegang acara, terus acara Nisa udah selesai, gak cuma Nisa yang senang, tapi pasti semua panitia bakal ikutan senang, kayak Yes, bebas. Terus kayak ya apalagi kalau berjalan lancar ya acaranya, jadi kayak wah keren juga ya gue bisa nyelesain acara kayak gini, bisa mikirin ini dari lama, bisa nyiapin semuanya dengan proper, itu pasti bikin puas gitu di diri kita gitu. Terus semakin banyak proker itu tuh jadi semakin dekat antara kita, kayak mungkin pertama masih canggung, masih kayak malu-malu, tapi semakin berjalannya waktu, semakin banyaknya proker, jadi semakin dekat juga, dan keseruan yang didapat tuh pasti bertambah. Dan jangan pikir kayak kalau misalnya kita jadi OSIS, kita ngelihat mereka misalnya siswa-siswi main basket, maksudnya lagi lomba gitu, kita tuh bukan cuma jadi penonton doang gitu. Kita nggak cuma jadi penonton doang, tapi kita tuh bakal bisa enjoy juga gitu loh. Kita juga tetap bisa nonton kok sambil awasin acara gitu. Kalau Anissa? Kalau gue yang tadi gue bilang gue nolepkan dulu. Terus Nolep wibu. udah di mention dulu ya Allah. Kalau gue karena dulu gue nolep, terus kayak dengan gue join di sini gue merasakan dampaknya sih jujur. Yang tadi gue pengen jadi social butterfly kan, nah sekarang tuh benar-benar di kenyataan gitu loh. Jadi kayak temen gue tuh bukan di satu kelas doang, tapi kemanapun gue berada, bahkan kayak di luar sekolah pun gue punya teman, gue punya relasi, bukan cuma anak Mandan doang ya, bahkan gue punya teman yang
anak MPK OSIS dari sekolah lain kayak gitu. Terus salah satu benefit yang lainnya tuh apa ya? Ini nggak sih kita bikin proposal, bikin LPJ, ya kan? Kita main Word, main Excel, itu kayak nggak semua orang bisa dan nggak semua orang mau gitu kan? Dan tambah pentingnya itu tuh bakal dibutuhin gitu di masa depan nih. Iya, jadi kalau kita udah ketemu tuh udah gak kaget. Ya, jadi kita tuh belajar ini juga bukan buat hal yang nggak tahu buat apa, tapi pasti itu bakal dipakai gitu, bakal kepake gitu di dunia luar. Jadi kita nggak buta banget gitu soal hal-hal kayak gitu. Terutama ini sih kayak manajemen administrasi, kayak lu bikin cara lu bikin surat, kayak peruntutannya kayak gimana, itu kayak bakal kepake banget. Bahkan kayak ntar nggak cuma saat lu kuliah ya, terutama ntar lu di dunia kerja pasti bakal ketemunya itu juga. Surat. Iya, surat Cinta. Surat apa tuh? Surat Ya lamaran. surat iya banyak sih Iya, kalau pasti banyak. di dunia kerja apalagi di bidangnya itu bakal kepake banget. Nggak di bidangnya juga pasti minimal adalah satu kali benar-benar. disuruh nulis surat. Iya, proposal, LPJ yang benar-benar dikejar-kejar deadline-nya gitu. Apalagi lu Sekbid 6 kayak lu bikin feed kan, bikin poster itu kan kreativitasnya kan kebangun banget. Nah, Bener-bener asah. dan sebagai kita Sekbid 6 juga terlatih dimana kita tuh bisa bikin desain dimanapun, jadi Iya. bener-bener dadakan. Bahkan kayak kita pernah bikin Twibbon Idul Fitri ya. Iya, buat apa gak tahu. Itu tiba-tiba ya. Itu bener-bener tiba-tiba banget, itu kayak Lucu banget, Hamin sumpah. berapa jam mau Idul Fitri itu malamnya ya. Itu karena tiba-tiba di chat di WA gak sih yang Bener-bener ditanya. dadakan, terus kita langsung kayak to the point kayak ayo langsung kerjain semuanya, gas gitu. Udah dadakan, keren lagi. Keren banget. Bukan gue yang buat sih. Ya, gila lu. Tapi gue bangga sebagai pengawas Sek Iya itu. guys, Keren banget nih, nggak jauh-jauh nih, nggak usah ke poster-poster. Nih podcast. Yoi. Oke. Selanjutnya Apa tuh? kira-kira event MPK OSIS yang kalian suka itu apa sih? Gue amat sama. Lu nggak sama? Nggak ada yang nanya. Ikutin. Oke, bentar. Kayak sukanya apa? Aku macama. Ya, ngikutin. Ngikutin. Apa sih? Dia seneng banget sih. Pulang. Kan harusnya lu yang nanya, kenapa lu jawab juga, Cok? Suruh pulang aja. Kenapa suka macama Ya. dari sekian banyaknya? Alasannya dah. Macama kemarin jujur itu bakal jadi core memory aku. Apa tuh? Karena itu kan pertama kali, bukan pertama kali sih, maksudnya aku jadi core kreatif kan. Sebelumnya di Macama sebelumnya tuh aku jadi divisi acara. Terus yang kemarin banget nih, yang baru anak-anak kelas 10 sekarang, itu aku jadi core divisi kreatif. Itu jujur seru, terus kayak lebih ke kaget karena kan aku ada job name tag itu kan dari tugasnya kreatif kan. Pas hari Gue tahu juga. Ada yang bilang gue nemptek. tahu. Ada yang bilang nempteknya kayak ikan. aku tuh bingung, aku mikir kayak oh iya mungkin jauh-jauh bakal bedanya tuh dari bentuk, mungkin sudutnya nggak sama, kayak lebarnya kelebaran gitu, kayak kepanjangan gitu kan wajar ya, maksudnya aku kayak ya udahlah kalau kayak gitu nggak apa-apa. Tapi pas hari itu bener-bener aku kaget banget, aku kaget banget. Yang kayak Roblox itu ya. Iya. Maksud apaan Roblox nempteknya? Nggak, tau nggak sih ada yang bentuknya kayak tanda panah, itu lucu banget, kayak Ada yang kotak. Literally kotak. literally kotak dari yang harusnya rudal. Itu bener-bener aku tuh apa ya, aku mau stres tapi sekaligus itu tuh hiburan gitu loh. Jadi kayak bener yang kok pada lucu-lucu banget ya anak-anak ya. Untuk menghibur kesresan Oke, Ada. tali kambing. Bahkan ada yang belum nali. Ya Terus Allah. akhirnya aku nemenin dia ngepang, itu lucu banget. Yang Aku pagi-pagi itu. Iya, aku sama Tiara nemenin dia ngepang. Terus diliatin Habibah, terus sama dia nggak dikepang tapi dililitin. Ini lucu banget. Coba lucu banget dah. Kayak bener-bener macama itu banyak hal-hal lucu walaupun stres, tapi sebenarnya aku nggak stres banget karena partner macamaku, partner MPK OSIS, partner divisi, itu semuanya banyak yang ngebantu. Kayak waktu bikin hadiah juga nggak cuman kreatif doang, tapi dibantu juga sama yang lain. Dan jadinya itu nggak aku bawa stres gitu loh. Aku ngerasa kayak aku tuh nggak sendirian, banyak teman-teman yang lain yang bantu aku. Jadi Macama menurut aku super fun karena lebih banyak senangnya, lebih banyak ketawanya. Lagi ketemu sama anak-anak baru, nggak siap, udah siap banget, udah siap banget buat
ketemu sama calon-calon baru MPK OSIS yang belajar. Yang sekarang kalau buat Kanisa, apa nih event favorit kakak sebagai MPK? Kalau gua Rapat eval. Weh. Malu banyak. nggak perlu banget ya, kayak terngiang-ngiang gitu dari waktu ya, diomelin gua. Dia nanyain tiap Diomelin bulan. Habib. Rapat Lu eval kapan pengen ya? kita adain aja Pak ya tiap Bosen hari. nggak pernah dipuji pasti. Ya berprogres lah. Ya udah. Iya, Ya. oke. Ya apaan favorit? Kalau buat gua, ini saya proker yang menurut gua bermanfaat banget, terutama bagi kita anggota-anggota organisasi, karena di proker ini MPK Man 13 Jakarta tuh mengundang teman-teman MPK OSIS sejakarta di SMA. Sejakarta Sejakarta, loh, guys. Keren guys. banget loh. Ya, nama proker itu Linggar Jati, itu lingkup gagasan runding remaja transformasi. Wih, Itu gue yang bikin, itu gue yang bikin. Kakak nanya. Suatu kebanggaan tersendiri lah gitu. Keren loh guys, keren. Tapi keren loh, keren banget. Jujur aku pernah ikut Linggar Jati. Iya, lu ikut kan kemarin? Iya, iya. Hmm. Itu Kamu seru sama banget. aku nggak sih? Iya, ada kamu juga, seru banget. Sumpah keren banget nih. Gue MC-nya kan waktu itu. Iya. Yang Aku paling nggak diajak. Iya, Dan itu proker alhamdulillah udah berjalan kurang lebih 2 tahun ini, dan semoga di periode sebelumnya nih adik-adik penerus semoga terjalankan juga. Amin. Terus Amin. semoga bisa berkembang lagi nih. Sekali aja ntar satu Indonesia Amin. MPK OSIS Amin. saling Catat ya, adik-adik, catat. Yang Catat. mau join EPK, Yoi. catat. Habis ini Linggar Jati tingkat nasional ya. Amin, amin. Bukan Internasional. nasional, aja, internasional. Internasional. Undang Harvard. Yes. Oke, boleh. Aduh, oke. Sekarang kemarin kita tuh sempat naruh question box di IG SG. OSIS. Oh iya. Story. Man 13. Gue lihat tuh, Aku gue lihat. lihat. Ya, lihat kan, pada lihat ya. Pada lihat pada nanya juga kak. Masa nanya yang mandiri sendiri? Iya. Oh iya. Tapi teman-teman sekalian, Madam People juga nanya-nanya di situ dan kita bakal jawab di sesi ini. Iya betul banget. Oke, so kita lihat dulu ya. Oke, so first question, kalau OSIS suka bikin poster gak sih kak? Gitu. Kalau OSIS suka bikin poster itu tuh sebenarnya bisa tergantung divisinya ya. Tergantung divisinya Nah, ya. tapi pasti ada yang kayak penasaran gak sih kayak divisi itu apa sih kak? Itu beda nggak sih sama segbit atau sama komisi? Gitu. Nah ini nih Gwen, dari kemarin waktu Matsama masih banyak banget ada yang bingung soal apa sih bedanya segbit sama divisi. Ini Kemarin sekarang- nih ada yang bilang Kak Ici itu keamanan. bahkan ada yang bilang Kak Aya segbit kreatif. Nggak apa-apa, wajar aja kalau nggak tahu karena emang ya bedanya nggak jauh sih. Tapi itu jadi gini guys, tiap segbit itu pasti punya program masing-masing kan. Iya. Nah, tapi bukan berarti kalau misalnya Segbit 5 punya Max Fashion, terus yang ngerjain Max Fashion Segbit 5 doang. Yang ada itu Enggak, kan? umurnya nggak nyampe sehari itu. No. Jadi di acara Max Fashion itu bakal tetap ngajak panitiaan yang lain. MPK OSIS, bahkan MPK kadang bisa ditarik juga untuk jadi bagian dari divisi. Nah, divisi ini ada divisi Pubdekdok. Nah, Pubdekdok ini yang sering bikin poster. Terus Pubdekdok tuh apaan sih? publikasi, dekorasi, dokumentasi. Oh iya. Itu, guys. Nah, terus divisi acara yang bakal bikin rundown, divisi humas, perkap, terus keempat dan masih banyak lagi tergantung. tergantung acaranya. Bener Kalau banget. acaranya besar kayak Mitsoratik, nah itu divisi Itu lebih super banyak duper lagi. banyak. Dan gak cuma dari OSIS sampai ke doang loh. Kalau Dari Mitsoratik anak tuh eskul. Oh iya, bener kita banget. ngelibatin banyak orang kan waktu Iya, itu. Ngelibatin banyak banyak banget, orang. guys. Mitsoratik tuh sampai open recruitment dari eskul juga, Iya, teman-teman nggak cuma eskul. dari MPK OSIS tuh seru banget karena kita jadi bonding juga sama eskul di Iya. Man 13 Jakarta. Oke, selanjutnya coba baca nih Farel. Pertanyaan nomor 2. Asik. Untuk setiap kegiatan OSIS, apakah dipegang masing-masing segbit? Nah, itu udah kejawab Nah, tadi itu ya. udah kejawab tuh tadi. Oh iya, sama aja nih kayak tadi tambahan aja berarti. nih. Tambahan Kalau apa? misalnya nih Max Fashion itu acara Segbit 5. Biasanya anggota Segbit 5 bakal jadi BPH-nya, badan pengurus hariannya. Misal jadi bendahara, sekretaris, terus ketua, wakil ketua. Tapi itu kan kita kerja sama-sama Segbit 4 ya, teman-teman. Iya. Jadi di situ Segbit 4 juga bakal jadi BPH gitu paling. Dan ada beberapa event juga yang segbit itu collab ya. Benar, collab. Salah satunya yang tadi kan Mas Pak. Iya, Segbit 4, Segbit 5 tuh sering banget collab dari Mitsoratik, Max Fashion, itu tuh kita selalu bareng-bareng. Oke, next. Ini
boleh dijawab sama kalian berdua. Cara jadi MPK OSIS gimana? Ini universal banget ya pertanyaannya, Iya. tapi menurut opini kalian aja deh, kayak tips and trick gitu loh. Dari gue dulu. Ini yang paling basic dulu ya, tentuin diri lu tuh lebih ke MPK atau lebih ke OSIS. Bener. Kalau misalkan lo tipikal orang yang berani ngomong, terus kayak Suka turun ke lapangan, Lapangan. aktifnya kayak kalau beda gitu loh. iya, kalau misalkan lu kreatif, mm-mm. terus kayak ya lu suka turun ke lapangan, itu kan lu OSIS banget gitu. Tapi kalau bukan lu yang tipikal bisa berani ngomongnya, lu berani menyampaikan kebenaran, Iya, lu berpendapat. berani ngomong kayak lu nggak mandang bulu siapa orang itu, kalau misalkan dia salah lu berani ngomong, itu berarti lu lebih ke MPK. MPK banget. Iya. Kita banget. Pemarah, suka ngomong. Awas sih, ya Allah itu gua yang kemarin tuh bukan MPK tapi gua. Tapi MPK nggak marah-marah semua Iya, ya sumpah guys. nggak marah-marah. Ini doang. Lu kayak personal banget sama gua ya. Dia kayak ada dendam kesumat deh. Jadi kayak kalau MPK kalau evaluasi nggak personal kok guys. Bener. Kita Kayak biasanya MPK tuh gimana? sebaik itu, kayak Sebaik sampai itu. kalian bikin salah juga Itu nggak dimana bakal sesekbit. disebut Iya. nama Iya, kalian, nggak pasti bakal. disebutnya sesekbit atau Iya, sedivisi. iya. Karena Gitu. semuanya bertanggung jawab kan. Iya benar. Jadi kayak bukan tanggung jawab ini doang itu doang. Oke. Terus salah satu yang paling penting ya, walaupun kalian udah punya jiwa-jiwa MPK OSIS nih, yang paling penting tuh tekad sebenarnya. berkomitmen ya. Iya, komitmen. Komitmen. Kayak gue nggak peduli, kita nggak peduli pengalaman background lu sebelum itu apa. Asal lu tuh mau berkembang, lu kayak punya tekad di sini, lu mau istiqomah, ya mudah aja bagi lu kayak gitu. Iya, walaupun kalian dulu pas di SMP atau di MTS-nya bukan OSIS Iya. atau MPK, atau kalian bener-bener nggak punya pengalaman organisasi, itu nggak apa-apa banget Nggak buat apa-apa mencoba ya. Bahkan gue sama Ayah juga punya. Iya, Iya. kita berdua juga nggak Iya, bukan aku anak juga dulu organisasi bukan anak gitu OSIS. sebelumnya. Gue juga. Demi apa? Iya. Kita semua dulu bukan anak yang Kita tuh aktif-aktif bukan banget. anak organisasi. Iya. Tapi alhasil kita di sini dengan Iya. almet Karena, kita karena kita mau berubah gitu, Iya, mau karena jadi justru baik. kita join OSIS di sini tuh ya buat perkembangan kita gitu, buat jadi yang lebih baik lagi gitu. Iya. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi lu nyemplung kayak gitu. Seru Pokoknya- banget, sumpah seru banget. Worth it. Pokoknya satu kuncinya kalian berani aja sih. Tuh. Tapi bener sih kata Nisa tadi, harus tahu mau MPK atau mau OSIS, karena nggak semua orang bisa jadi, yang bisa jadi OSIS belum tentu bisa jadi MPK, yang bisa jadi MPK belum tentu bisa jadi OSIS. Kayak bener-bener harus tahu passionnya di mana gitu, Iya. maunya kemana. Dan untuk komitmen juga benar, karena nanti waktu dilantik itu kita syahadat, Iya, kita nyebut syahadat. Jadi komitmen jangan yang kayak di awalnya semangat mau ikut, tapi tapi di makin tengah-tengah, lama makin malas. Itu jangan banget, Aduh, jangan jangan. sampai. Iya jangan. Jangan deh. Iya jangan. Iya, Jangan, jangan. Iya jangan, kan nggak boleh. Makanya nggak boleh. Terus juga kalau dari aku, kalian harus tahu diri sendiri dulu ya. Bener. Di OSIS ini kalian juga bakal apa ya bahasanya tuh? Apa tuh? Apa nih? Apa nih? Eh, Apa nih? sedikit lagi, bentar lagi, benar. Nah, kayak get to know yourself, soalnya kita juga bakal ngasih tahu kayak tentang diri kita. Iya benar. Oh, iya, Untuk iya. penentuan masuk segbit. Nah, gitu. Pengennya masuk Dia segbit apa? cocok-cocokannya kemana? Jadi kayak kita harus tahu kayak diri kita ini cocok di segbit berapa atau komisi berapa gitu guys. Oke. Sepertinya gue kurang cocok. Pribadi banget ya. Oke, Rel, coba yang nomor yang keempat. Pertanyaan keempat. Apa tuh? Apa? Seleksi MPK OSIS termasuk gampang atau susah ya? Tergantung mindset. Tergantung Tergantung mindset. mindset. Waktu gue pertama kali wawancara, waktu gue masih kelas 10 ya. Kan gue masuk Triastara kan. Itu pertama kali gue acara, gue lupa waktu itu yang wawancara gue siapa. Tapi waktu itu gue mindset gue tuh aduh susah nih, susah. Terus kayak kakak-kakak yang wawancara tuh kakak MPK-nya kayak serius banget kan mukanya. Karena mindset gue udah jelek, seterusnya jelek. Karena kayak gue ngerasa gue ngomong muter-muter, nggak jelas, ngalor ngidul. Kayak terus pas kelar wawancara gue kayak aduh jelek banget. Pasti bakal ngerasa kayak kok tadi gue ngomong gitu Iya, ya. terus kayak harusnya gue tuh ngomongin kayak gini. Iya. Itu kayak sebel banget pas kayak Iya. ini sebel, males. Iya, tapi giliran gue wawancara kedua waktu itu gue inget banget gue diwawancara sama Kak Dion. Itu dia ketua MPK angkatan Stravisco. Gue dari rumah udah gini, semoga ntar gue dapet wawancara yang enak. Terus pokoknya gue harus relax, gue harus enjoy siapapun yang wawancara gue. Pokoknya gue harus yaudah ngalir aja gitu. Tapi tetap jaga wibawa, jaga pembawaan gue gitu, jangan sampai songong juga ya. Terus pas gue masuk ruangan, waduh Kak Dion gitu kan, ketuanya gitu. Terus kayak tapi ternyata karena mindset gue udah
bagus. Iya bagus, iya jadi kayak pas gue ngejalanin pun kayak ngobrol kayak biasa gitu. Jadi malah nggak apa ya, malah nggak kelihatan kayak wawancara, kayak literally ngobrol aja Yang gitu sama Kak penting dia. kita jangan negatif thinking aja. Iya, karena itu kayak pikiran itu mempengaruhi banget sih guys. Jadi kayak susah atau enggaknya tergantung kalian jujur. Terus kalau menurut aku mid sih, Oh, kayak tengah-tengah. Susah gampang gitu. Susah gampang gitu. Bener tergantung mindset juga. Cuman kayak kalau pas lama wawancara itu aku lebih ke kayak udah lupain semua. Oh, Udah lupain. kerjakan lalu lupakan. Iya, Karena boleh. kalau misalnya aku itu sebenarnya aku baru belajar di wawancara pas aku kelas 11 yang Oh, aku iya. lanjut 2 periode. Oh, iya. Karena sebelumnya di kelas 10 itu aku tipe yang aduh kenapa gue jawab itu sih tadi Iya, itu iya. kayak waktu itu aku inget banget aku pernah ditanya seberapa yakin aku masuk OSIS, aku jawab 7 per 10. Aku ngerasa itu tinggi ya. Terus aku tanya ke Habibah, kamu jawab berapa? 9. Terus aku langsung overthinking. Kenapa gue jawab 7 ya? Terus aku kayak aduh, takutnya dirasa kayak kok mau komitmen tapi jawabnya 7 sih gitu. Padahal aku juga punya penilaianku sendiri gitu. Terus kayak di wawancara pas aku akhirnya kelas 11 ini aku kayak udahlah, aku harus yakin sama jawabanku, nggak usah ngerubah-rubah jawaban kayak yang habis jawab ini enggak Kak, apalagi kan kadang kakak OSISnya ngecoh kan ya, iya, kayak rada tricky gitu ya. tricky kayak terus kalau ini gimana, terus kadang tuh ada yang malah ngubah jawabannya kayak nggak gitu Kak, maksud aku gini itu jangan, Itu malah tetep jelek. malah jelek bener. Kayak mendingan kamu ikutin apa yang udah kamu persiapkan, apa yang udah kamu pikirkan, terus kayak ya udah langsung ngomong aja. Kalau misalnya kakak OSIS yang nggak setuju ya kamu kasih alasan penunjang gitu misalnya yang bisa nutupin kurangnya gitu. Pokoknya jangan pernah ganti jawaban, terus nggak usah ragu sama jawabannya. Mau pas lagi wawancara, mau pas udah selesai wawancara, ya udah jawaban kamu itu jawaban dari hati kamu gitu. Kayak nggak harus ada yang dipikirin lagi. Karena sejujurnya kayak nggak ada jawaban bener, Iya, pun nggak ada bener. jawaban yang salah. Bener banget. Itu tergantung kayak alasan lo apa ngejawab kayak gitu. bener. Emang Iya, yakin. intinya Ya, tergantung yakin mindset. aja. Iya, tergantung mindset. mindset. Iya bener, emang kayak gitu. Jadi kayak ya udah, karena kalau misalnya dilupain juga jadi bukan jadi beban lagi. Karena Iya. mostly beban kalian nih pasti kalau mau daftar, aduh ntar takut diwawancara gitu. Iya. Nggak usah dijadiin Enggak beban. seserem itu kok guys. Iya. Bener, bawa santai Iya, aja. santai aja. Emang kapan sih open requirement? Rekrutmen. Ayo ulang. Biarin aja guys supaya dia kelihatan. Jadi sebenarnya kapan sih Kak open record? Gitu kan. Ulang aja udah. Elah. Emang sebenarnya tuh kapan sih OSIS MPK tuh buka pendaftaran gitu? Kapan ya? Ya, kalian pantengin aja IG MPK 13 Jakarta. Bentar lagi pokoknya. Bentar lagi pokoknya stay tune ya. Jangan lupa lupa di follow. OSIS sama MPK. MPK-nya juga. OSIS mana? OSIS Terus mana? 13 Jakarta. MPK-nya juga main 13 Jakarta ya teman-teman. Oke. Apa? Aduh, ini udah berapa durasi? udah capek. Udah setahunan nih gue di sini ya. Tahun. Kayak makasih ya Kak Aya Ya Allah, sama makasih Kak Nisa. juga. Udah undang kita. Ini episode yang super duper spesial. Oke. Pancing tuh dia haters. Emang haters banget. Oke, coba kesan-pesan buat teman-teman yang pengen join MPK OSIS. Bisa dulu nih. Apa ya kesan-pesan gue? Yang pertama tadi sih kayak kenalin diri lu tuh MPK atau OSIS. Terus komitmen, tekad. Yang paling penting ya, kalau lu udah nyemplung, lu harus ngejalanin itu. Even lu nggak suka sekalipun gitu. Lu bener-bener kayak harus totalitas tanpa batas, tapi profesional kayak gitu. Tapi jangan lupa tuntutan akademiknya jangan lupain. Jangan malah masuk OSIS terus jadi pelajarannya anjlok. Nah, itu jangan ya guys, Jadi, jangan. jangan menjadikan alasan MPK OSIS untuk kalian disband. Bener. Iya, betul. Nggak ada fokus ke OSIS doang, nggak ada fokus ke sekolah doang. Kalau udah OSIS, fokusnya kedua-duanya dibagi. Tapi harus rata. Kalau buat Selanjutnya kalian, kayak Kalau pesan-pesan. aku kesan-pesannya mungkin ya kayak yang bilang Nisa tadi kan, Apa tuh? buat komitmen, terus kenalin diri sendiri. Tambah lagi kayak kalian dari sebelum daftar juga harus sudah jadi pribadi yang baik. Iya, jangan pencitraan ya. pencitraan. Iya, jangan yang Iya.
tiba-tiba rajin ini itu terus tiba-tiba datang pagi pada biasa telat. Jangan, kayak kalian jadi siswa yang taat bukan karena mau masuk MPK OSIS betul, doang, betul. tapi emang harus ditanamin sehari-hari. Kalau misalnya kalian udah ada pelanggaran, memangnya bakal jadi Nggak boleh gitu. enggak, maksudnya bukan berarti enggak. Maksudnya Bisa aja. enggak. Bisa aja. Lu pernah ya? Ah, Gitu deh, maksud aku jangan, pokoknya harus jadi siswa taat dari sebelum join MPK OSIS juga. Taat. Tapi Taat enggak peraturan. maksudnya kayak kalian gak usah terlalu taat banget, enggak. Iya. Jadi diri sendiri aja. Maksud aku tuh yang penting Kalau jadi diri jangan sendirinya yang- bandel gimana? ya enggak gitu. Jangan, dia tuh udah nggak lolos aja lah. Males deh. ya pokoknya maksud aku gak gimana-gimana ya teman-teman, bukan berarti kalau kalian udah ngelakuin pelanggaran kalian gimana-gimana, tapi sebisa mungkin Berubah jadi gitu ya. lebih Iya. disiplin lagi. Karena ketika kalian udah nyemplung, kalian udah pakai jas ini, tanggung jawab kalian itu besar. Karena kalian bukan cuma bawa nama kalian, tapi Pressure-nya kalian, lebih banyak. Iya, kalian juga bawa nama MPK OSIS. Kita juga harus jadi contoh. Iya, jadi teladan kayak gitu. Oke. Itu sih paling. Udah capek. Capek juga gue ini. Oke. Oh ya, untuk teman-teman yang mau join MPK OSIS, mungkin kalian harus masuk ke sekbid atau komisi berapa nih? 5 6. 6. 6 ya? 6. Ini guys, Enam. benefit. Lah pasukan 6 di sini semua. Ini guys, 5 ya teman-teman. benefitnya di sekbid 6 kalian tuh nggak terlalu capek. Capek? Capek. Enggak, maksudnya nggak kayak sekbid lain. Capek. Karena kita nggak punya acara. Tapi kita tetap juga jadi Lah, ini jadi acara part lu. of Ini acara. Acara yang kayak Max, Forsif, gitu. Tergantung aja. Bener. Bener, gue setuju. Tapi 5 ya. Nanti Nggak. kalau masuk Nggak. 5 bakal aku Nggak. bimbing. Siapa Nggak. sih yang nggak mau dibimbing aku? Nggak mau, siapa yang mau anjay. Guys, kalian tau gak sih Kak Aya itu gigit sebenarnya. Ket. Kalau maksudnya gue nggak menyuruh atau kayak nggak apa lu apa sih namanya? Meluk. Memaksa. Memaksa. Iya, Pandai dia kalau itu banyak banget gebrakannya ya. Nggak, gue nggak masalah lu join komisi 3 karena jujur berat. Iya berat sih, berat. Enggak, tapi kayak kalau tipikal orang yang berani ngomong, berani ngebedain mana yang salah sama mana yang benar. Marah. Ya Allah. Lanjut, Yang marah tuh gue doang bukan komisi 3, coy. Sabar. Astagfirullahaladzim, itu kan keluar marahnya. Sabar nih. Panitia jaga-jaga nih berantem nih. Kampat. Keempat. Kalau tipikal orang yang tadi berani ngomong, terus kayak lu nggak pandang bulu sama siapapun orangnya itu, lu boleh lah join komisi 3. Tapi kalau lu tipikal orang yang suka berkecimpung dengan dunia sosial dan teknologi, benar. itu join komisi 2 karena kita Lah, segmen 6. 6 dong. tapi kalau mau di versi MPK-nya Gila nggak mau kalah nih. ya itu. Terus kalau tipikal orang yang lembut kayak berhati nurani baik gitu, kalau lembut banget gitu, terus lu tipikal orang yang apa sih, pendengar yang baik, suka Iya, dengar kesah orang. berkomunikasi. Iya, terus kayak tipikal orang yang bisa mengayomi orang lain, suka Good bersimpati. listener gitu. Nah ini baru meluk. Contoh. Baru meluk nih. Komisi 1 itu yang meluk. Iya, komisi satu yang meluk. Komisi 1 itu tugasnya itu kayak untuk Menyampaikan aspirasi iya betul, kalian boleh menyampaikan aspirasi kalian ke komisi 1 kayak gitu. Balik lagi sebenarnya ya, kalau misalnya Tergantung ngomongin mindset. tergantung Tergantung mindset, mindset. terus tergantung passion. Iya. Kalau misalnya kalian memang suka seni, Enggak, segmen 6 juga ada seni. Iya. apa sih 5 lebih seni. Ah, udah. Pokoknya Gini, tergantung mindset pokoknya- kalian. Pokoknya intinya gini, kalau sekbid 5 itu lebih ke seni yang tradisional, jadi kayak mereka bikin mading gitu-gitu. Kalau sekbid 6 megang fits, terus juga Lebih megang asik, Podcast, lebih Main asik, sih lebih orang seru. Sabit 5 juga mega mid Saratik dan Max Fashion. Oke. kita Terus pokoknya- juga ada yang keagamaan kayak sekbid 1. Iya, sekbid satu. Nah, sekbid Terus satu. ada yang kayak tentang kedisiplinan. Kewarganegaraan Iya. Sabit 2. Oh ya, terus kedisiplinan nih, yang disiplin tuh segmen 3. Sabit 3. Jadi kalau kalian suka menyita-nyita nih, tiga ya. Terus kalau masuk Empat kalian suka olahraga iya nih, suka nih olahraga. paling fisiknya, populer, yoi. paling banyak yang mau. kayaknya banyak yang pengen masuk sih. Iya sih ya. Iya Contohnya banyak. yang di kiri Salah ya? satunya Yang di kiri ya, paling kiri kayaknya mau nih.
Selamat, selamat. Gimana ceritanya Rel? Tapi happy kan Rel dari sini Rel? Happy. Sakit hati aku tuh. Parah banget dah, parah banget dah. Jahat dong kan gue pengamasnya. Guys, tapi yang kita omongin di sini bercanda ya. Iya, Kita iya. semua Jangan nggak dibawa ke musuh-musuhan hati. kok. Segit 5, segit 6 Iya. terserah Kita kalian. saling ngerangkul kok, Kita- guys. apalagi bercanda aja. MPK OSIS tuh sebenarnya kayak Heeh, klop banget kita Klop banget. tuh selalu bersama. Yo, Iya. Kayak aja nggak pernah ngerasain kita makan bareng gitu ya. Bener-bener Iya. kayak super core memories. Yuk. Ketawa bareng, ngobrol-ngobrol. Seru sih. lu ikut gak? Pantesan bengong, dia mau ngomong apaan, gue juga bingung. Aduh, kayaknya ini udah makin lama. Iya. Nanti takut ngantuk nih penonton. Durasi, Udah ngantuk durasi, banget ya nih, Allah. bisa Ngantuk tidur nih. banget. Udah mulai kemana-mana nih. Iya. Kayak makasih ya Madam People yang udah nonton sampai akhir ini. Udah ketemu Kak Aya, Kak Nisa yang super duper keren. Gua. Ya. Cukup sekian kali ya. Iya, iya. Cukup sekian. Ayo Rel, penutup Rel, silakan. Ya jadi gitu aja mungkin buat podcast kita kali ini. Semoga yang dapat Kanisa Kaya sampaikan tuh bisa berguna lah buat kalian. Amin, amin. Kita udahin dulu, jangan lupa follow IG. Ya, follow IG Follow OSIS, IG Panik OSIS, Nebraska. MPK, Subscribe, subscribe, jangan lupa nih. follow Spotify, Ya, Spotify juga. Facebook, Facebook, TikTok. LinkedIn. Oh iya, TikTok. TikTok. TikToknya jangan lupa di like ya guys. Iya. Iya, iya. Biar FYP. Itu di TikTok lo lihat, lo scroll ke bawah, itu ada vlog orang yang rambutnya keriting, yang kayak gini nih bentukannya Jangan lupa di persis. copy link ya teman-teman. Ya, Di copy copy link, link, share di komen. post, komen. Repost. Yes, Semuanya bener. Iya lakuin betul. deh. Repostnya jangan di report. Ya apa report ya. Gini aja. biar videonya hilang malu gua. Ya udah jadi mungkin cukup untuk Iya, iya, episode cukup. kali ini. Seru Makasih banget yang ya. udah nonton. Ya. Seru banget. Seru. Seru banget. Seru 10 banget. per 10. Yoi. Yes. Aku sih infinite ya, infinite Yes. person. Lebay. Anjir. Ya jadi udah semua capek. semua tergantung mindset. Udah. Oke. Capek-capek. Cukup sekian ya teman-teman. Makasih yang udah Ya, nonton. makasih. Terus ini kita langsung Yaudah. Udah tutup nggak? Gimana tuh penutupannya? Gimana? Teman. kacil nanti ya. Kacil. Oke. Kayak dadah Madam People. Kacil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.